Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fadia Syafira NPM 137, Ratu Yusnita NPM 48, kemudian ada Irsalina Filza dengan NPM 246. Yang pertama kita akan membahas tentang asas dekonsentrasi. Pengertian dari asas dekonsentrasi menurut pendapat A.M. Donner bahwa dekonsentrasi adalah merupakan suatu bentuk pengarahan pada pengumpulan semua kekuasaan, memutuskan pada satu atau sejumlah jabatan yang sedikit-sedikitnya. Namun sebaliknya desentralisasi menunjuk pada gejala bahwa kekuasaan itu makin dibagi-bagikan kepada berbagai jabatan-jabatan antara yang bersifat vertikal dan juga bersifat horizontal. Dasar hukum dekonsentrasi ada pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep dekonsentrasi. Konsep dekonsentrasi pada hakikatnya hanya suatu proses pelimpahan kewenangan saja, bukan dalam bentuk pemberian atau penyerahan urusan kepada daerah oleh pemerintah pusat sehingga kewenangannya masih tetap berada pada unsur pemerintahan pusat. Kemudian ada asas desentralisasi. Pengertian dari desentralisasi berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya ada alasan desentralisasi dilakukan, ada 7, yaitu yang pertama memperlancar roda pemerintahan, yang kedua luasnya wilayah Indonesia, ketiga ketidakmampuan pemerintah pusat untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintahan, yang keempat keadaan Indonesia yang pluralistik, yang kelima untuk terciptanya daya guna dan hasil guna pemerintahan dan pembangunan, yang keenam untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak, yang ketujuh untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan. Selanjutnya ada ciri-ciri dari masing-masing, yaitu desentralisasi dan dekonsentrasi. Ciri dari desentralisasi adalah satu, bentuk pemancaran adalah penyerahan, kedua, pemancaran terjadi kepada daerah, ketiga, yang dipancarkan adalah urusan pemerintahan, dan urusan pemerintahan yang dipancarkan menjadi urusan pemerintah daerah. Untuk dekonsentrasi, ciri-cirinya yaitu satu, bentuk pemancaran adalah pelimpahan, dua, pemancaran terjadi kepada pejabat sendiri, terus yang ketiga yang dipecarkan tapi wewenang untuk melaksanakan sesuatu, dan yang keempat yang dilimpahkan tidak menjadi urusan rumah tangga sendiri. Selanjutnya ada tujuan dari dekonsentrasi dan desentralisasi. Yang pertama, tujuan dari desentralisasi adalah tidak terjadi penumpukan kekuasaan, diharapkan terjadi distribusi kekuasaan, terciptanya pelayanan masyarakat yang efektif, efisien, dan ekonomis. Kemudian tujuan dari dekonsentrasi mendukung efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, memaksimalkan pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum, menjaga komunikasi sosial dan budaya antar pemangku kepentingan, kemudian menjaga keutuhan NKRI. Selanjutnya yaitu asas tugas pembantuan. Pengertian dari asas tugas pembantuan ada pada pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi, tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa, dari pemerintahan provinsi kepada kabupaten, kota, atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Kemudian yang terakhir ada alasan. Yang pertama, keterbatasan kemampuan pemerintah pusat atau daerah yang lebih tinggi dalam hal yang berhubungan dengan perangkat atau sumber daya manusia maupun biaya. Yang kedua, untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
yang ketiga, sifat urusan yang dilaksanakan. Sekian dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah dalam penggunaan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.